ngambil risiko. Iya. Iya, mesti ngambil risiko. Dan kalau ada apa-apa dengan yang katakan company kita, perusahaan kita nggak bisa nyalain orang lain. Apalagi kalau milik sendiri ya, nggak bisa nyalain orang lain. Kita nggak bisa nyalain anak buah, kita nggak bisa nyalain situasi, kita nggak bisa nyalain ekonomi, ya kan? Kita nggak bisa nyalain klien. Kita ditipu adalah karena kebodohan kita. Nah, sekarang kalau ya jadi semua tanggung jawab, kemudian harus buat keputusan cepat. Makanya elemen seperti seven killing itu cocok untuk orang jadi pengusaha juga, cocok untuk orang jadi pemimpin. Baik teman-teman, masih bersama dengan Mbak Pamela Kardinal, pakar pajak. Aku sekarang pengen tanya soal ini sih Mbak Pem, bagaimana pendapat Mbak Pem tentang perceraian secara fisik maupun secara metafisik gitu. Ya. Pendapatnya gimana? Oke, perceraian berarti kan yang udah menikah ya, sebenarnya. Emang belum nikah? Cerai? Nah, putus kali. Nah, iya. Tapi kalau di metafisik, jadi gini, metafisik itu kan kita sebenarnya bicara zaman kuno ya. Bisa kita membaca suatu pernikahan, padahal sekarang ini belum tentu dia menikah secara legal paper, surat gitu. Bukan juga, belum tentu juga nikah siri. Begitu juga perceraian. Jadi kadang-kadang kita membaca, oh akan ada perceraian atau perpisahan, itu orangnya ternyata tidak benar-benar dia ke pengadilan agama atau apapun yang menunjukkan cerai. Kalaupun dia nikah siri, tidak benar-benar juga ada talak. Tapi secara metafisik orang itu bisa dianggap bercerai. Kalau dari kita baca ini, katakan nih dia masih serumah nih suami istri, tapi sebenarnya yang satu hatinya di mana, hari-hari juga mungkin ketemunya dengan yang lain, yang satu lagi juga bisa jadi ada juga, bisa jadi enggak gitu. Tapi itu sudah bisa terbaca sebagai perceraian. Nah, itu kalau yang dalam metafisik ya. Jadi kalaupun dibilang akan ada pernikahan atau akan ada perceraian, bisa beneran, bisa hanya sebenarnya dia sangat dekat dengan orang, sebenarnya batinnya udah saling menikah gitu, atau saling bercerai. Nah, sekarang kalau kita bicara perceraian yang sebenarnya nih, Mas Hendra, orang tuh kan banyak yang bilang ya kalau bisa jangan bercerai, ya memang kalau bisa jangan bercerai. Tapi mungkin kalau yang saya lihat nih, ada beberapa hal yang agak susah itu adalah kalau penyebabnya pertama KDRT, ya. KDRT itu emang akan berat sekali, kemudian incest juga luar biasa gitu ya. Perselingkuhan. Incest tuh ya seks yang tidak wajar dengan termasuk anak perselingkuhan gitu ya. Perselingkuhan sebenarnya enggak. Sebenarnya harusnya ini bukan untuk diseragamkan, digeneralisir ya. Tapi perselingkuhan itu sebenarnya tidak harus menjadi penyebab perceraian. Kalau masih mau mencari solusinya atau jalan tengah sama-sama gitu ya. Tapi yang udah susah nggak bisa ditolong itu adalah narkoba, incest, kemudian KDRT. KDRT itu benernya tidak hanya fisik, mukul, KDRT verbal yang terus-menerus, orang jadi kehilangan self-esteem, orang jadi jatuh harga dirinya, batinnya hancur karena terus-menerus mendapatkan verbal yang nggak bagus, itu udah KDRT. Nah, kenapa akan ada solusi yang mungkin bisa jadi lebih baik bercerai kalau kita kadang-kadang tanya ke konsultan pernikahan atau dan lain sebagainya, atau ke ustadz gitu ya, adalah kita ada tanggung jawab sama anak nih. Kalau kayaknya nggak ada solusinya yang dikarenakan dari sebab-sebab yang parah tadi itu, atau ekstrim fundamental filosofinya ya, itu juga susah untuk dicari ketemu jalan tengah. Anak itu terpaksa dia tumbuh yang mana harusnya tanggung jawab kita, dia dari kertas kosong tadi gini, tapi yang dia lihat hari ini ibunya nangis, besok bapaknya teriak, besok kaca dilempar, gelas banting, iya kan? Nah itu kalau dia orang tuanya nggak segera mencari solusi, itu sebenarnya saya atau kalau kita lihat mungkin bisa jadi bukan mau nyuruh orang cerai, tapi bisa jadi itu lebih baik cerai. Tapi bisa nggak Mbak Pem, terkait dengan misal gitu ya, aku sebutin tanggal lahir gitu ya, pasangan nih, karena satunya terindikasi selingkuh gitu, sangat bisa. Punya potensi dibaca gitu, bisa nggak misalnya aku sebutin? Sangat bisa banget. Aku sebutin bisa nggak ini? Sekarang juga gitu? Iya gitu, bisa nggak kira-kira? Maksudnya pasangannya siapa? Iya sepasang,
misalnya Pratama Arhan sama istrinya gitu. Sekarang kan lagi rame. Oh, itu siapa sih artis ya? Aziza, anaknya itu sih, anaknya anggota DPR, siapa tuh lupa aku, dari Gerindra tuh. Nah, itu punya potensi nggak sih perjalanan pernikahannya gitu? Bakal sampai cerai nggak kira-kira gitu? Kalau dilihat. Pertanyaannya gini mungkin, bukan jangan sampai cerai, tapi yang perempuan itu kan, apakah ada orang lain ya? 21 Desember 2001 yang cowok. Enggak sih, kalau pertanyaan kayak gitu saya hanya perlu lihat dari ini. Gitu? Ini namanya Cimendunja. Ini bukan Pace. Ini segaris dengan ilmu Sun Tzu, berangkatnya dari I Ching ya. Dari kalau kunonya tuh I Ching. Jadi kalau perempuan itu Yi ya. Yang laki-laki Keng. Sekarang kita lihat Yi-nya ada di utara, Kengnya ada di Keng mana ya? Keng hilang. Oh, Kengnya ada di selatan. Tiga gitu ya. Sebenarnya ada ini yang laki-laki ada selingkuhannya gitu maksudnya. Yang cewek terindikasi gitu rame sekarang di medsos. Yang cewek yang ada selingkuhannya ya. Ada sih di dalam ininya mereka ya. Jadi gini, orang ketiga tuh ping sama ting. Bukan berarti tadi semua yang orang ping ting itu jadi orang ketiga, enggak ya, untuk kegunaan lain. Jadi kalau di dalam satu peles ini di bawah nih, di sini ada ting. Susah dilihat ya. Kemudian keng di sini, keng di bawahnya ada ping. Pingnya itu ada di dalam mereka. Itu bisa jadi ada indikasi ada orang ketiga. Kemudian kita cari harmoni. Kalau untuk urusan pernikahan tuh harmoni. Nah, harmoni ini adanya di sini. Harmoninya tanah, air, tanah. Ya tidak dalam keadaan baik-baik saja sih sebenarnya, tapi ini masih bisa digali lagi. Jadi kita masih bisa lihat kalau memang ada elemen orang ketiganya itu, si orang ketiganya sendiri niatnya apa. Kadang-kadang saya membuka untuk klien, kemudian saya bacain orang yang ketiganya itu juga niatnya nggak serius loh. Jadi kalau yakin kalian mau cerai gitu. Orang ketiganya ini player juga, kadang-kadang bisa kayak gitu. Ya, jadi makanya kalau tadi saya bilang sebenarnya orang ketiga, kehadiran orang ketiga atau karena selingkuh itu jangan serta-merta langsung cari solusi perceraian kalau bisa. Ya. Lanjut. Sekarang kalau terkait dengan tadi kan sudah perceraian gitu ya. Sekali lagi kalau untuk perselingkuhan jangan langsung ngambil opsi pertama adalah divorce gitu ya. Dipertimbangkan lagi gitu, karena bisa jadi orang ketiganya itu player juga, hanya untuk main-main juga gitu kan. Itu dari boleh saya nambahin dikit. Tapi kita bisa lihat gini, saya punya klien, dia mungkin ya pinter juga sih, dia belum nikah ya. Dia setiap dia deket sama orang, dia bacain pacenya. Kalau ini kan Cimendunja menjawab pertanyaan. Dia bacain pacenya karena sebenarnya orang bisa terlihat dia punya potensi selingkuh atau enggak. Baik laki maupun perempuan. Jadi ada elemen istri, ada elemen pacar perempuan, ada elemen suami, ada elemen pacar laki-laki. Kalau di dalam pilar hari itu malah adanya elemen pacar, sementara elemen istri atau pasangan yang resminya itu adanya di pilar lain, sementara di bawah dari beberapa binatang yang binatang graveyard, kita bilangnya binatang kuburan, bukan berarti kuburan beneran, itu kemungkinan besar ya nanti dia sepanjang pernikahannya si orang ini akan punya selingkuhan. Oke, kita lanjutkan. Mudah-mudahan Pratama Arhan dan Aziza aman-aman aja ya. Oke, sekarang kalau pendapat Mbak Pem terkait dengan kematian, reinkarnasi, terkait soul dalam metafisik itu bagaimana gitu? Terus apakah kemudian orang yang mengakhiri hidupnya dengan sengaja itu juga nanti gimana proses kelahiran kembalinya? Itu ada teman-teman yang tanya seperti itu. Oh gitu ya. Oke, sebenarnya gini, kalau kita bicara metafisik ini dan kita harus memahami kalau memang reinkarnasi itu terjadi. Ya bukan harus ya.
sebaiknya, karena logikanya akan nyambung ke sana. Okay. Jadi karena reinkarnasi itu ada, maka soul setiap orang di kehidupan yang sekarang ini, saya, Mas Hendra gitu ya, dan lain semuanya, itu bukan baru lahir pertama di sekarang. Makanya kita bisa lihat pakai Cimendunja, seseorang itu jiwa muda, bukan jiwa muda kita bercandaan ya, soulnya muda, atau soulnya itu udah tua, udah old soul, udah lebih banyak lagi lahir kembali. Udah mateng lah ya, ibarat jiwa roh gitu mateng gitu ya. Betul. Dampaknya adalah apa? Pertama, biasanya orang-orang yang soulnya muda, dia lebih rigid ya. Saya cuma senang ini, saya nggak senang ini. Saya senang ini, saya nggak senang ini. Gitu. Nah, orang yang soulnya old soul, dia biasanya lebih, karena pengalamannya lebih banyak. Mungkin udah pernah jadi laki, udah pernah jadi perempuan, udah pernah jadi pedagang, udah pernah jadi guru, udah pernah tinggal di negara mana, segala macam ya. Mungkin udah pernah coba makanan Meksiko karena pernah tinggal di sana, dan lain sebagainya gitu. Nah, itu yang old soul biasanya kayak gitu. Ditambah lagi, kalau dia di dalam kehidupannya itu mengalami kematangan spiritual, maka orang-orang yang old soul itu, dia agenda dalam hidupnya bukan cuma seputar isi perut, seks, desire ya, nafsu-nafsu keduniawian lagi, enggak. Tapi dia udah mulai mikirin, ada yang misalkan di level 5 mungkin udah mikirin pertumbuhan atau perkembangan dirinya. Ada yang intuisinya udah mulai makin tajam. Ada yang lompat, mungkin levelnya mungkin benernya masih relatif rendah, tapi dia udah pemahaman spiritualnya, jadi dia udah fokusnya tuh ke spiritual gitu. Nah, yang bisa sampai jadi pemimpin dunia yang saya lihat, Indonesia lah, bukan dunia semua ya, nggak ada yang soul. Nggak ada yang soul. Saya udah bacain dari yang Soekarno, semua itu semuanya old soul, termasuk yang sekarang juga old soul. Pak Prabowo dengan saya udah dapat jam lahirnya ya. Waktu kita terakhir waktu kita terakhir kita belum punya jam lahir, kita rekaman masih menduga-duga ya. Lahirnya jam berapa? Sekarang kita udah dapat yang akurat jam lahirnya. Old soul ya? Old soul. Old soul. Pak Jokowi? Oh, Pak Jokowi old soul. Pak Jokowi kalau nggak salah sama Pak Prabowo, pokoknya dua-duanya level 7. Semuanya tuh dari 7, tapi ada lagi level Tau. Tau tuh yang kayak udah paling tua. Semakin tua levelnya, kadang-kadang kita melihatnya dalam bentuk yang ini orang udah nggak ngikutin pakem sosial lagi. Bisa jadi ada yang, bisa jadi ya, bukan berarti semua. Bisa jadi ada yang LGBT, bisa jadi ada yang nyeleneh dengan, tapi karena soulnya udah tua, dia udah lepas dari dualisme benar salah baik buruk itu loh. Itu kan kita sebenarnya di dunia ini kita ngikutin society ya. Aku nanti mau dong dibacain sebentar. Boleh. Selepas ini wawancara. Tapi kalau untuk tahu soul young atau old, itu harus tahu jamnya. Iya, tahu dong. Iya, karena kalau nggak ada jamnya kita jadi menduga-duga. Untuk mengetahui old soul gimana caranya, Ci Pamela? Oke, nanti bisa konsultasi ke Cici langsung ya. Konsultasi. Lengkap deh pokoknya kalau di Ci Pamela itu lengkap, cuman ya gitu keluarnya agak lama karena antrinya panjang. Aduh ampun, maaf teman-teman ya. Banyak kan yang pasti protes ya. Banyak yang protes ya. Antrinya kenapa panjang banget? Iya dong. Oh ya, gini itu jawabannya, karena sayanya tetap work life balance. Nah, gitu. Kalau saya cuma ngejar ini karena ngejar bayarannya, kualitas itu nanti saya dari melek ya. sampai merem cuma kerja melulu. Saya pengen work life balance. Oke. Itu ya teman-teman semuanya terkait dengan soul, pandangan soul dalam metafisik. Pak Prabowo old soul. Old soul. Bung Karno old soul. Old soul semua ya. Semua old soul. Di antara beberapa calon yang kemarin saya baca, tapi kan kita nggak punya jamnya itu ya. Kalau dengan catatan tanpa jam, itu yang masih yang soul tuh mungkin Mbak Puan. Oke. Oh berarti nanti bisa ya dicek nama, nggak perlu nama ini ya? Tanggal lahir sama jam aja teman-teman bisa dicek. Kalau gitu kita bikin agendanya, kita bahasnya old soul atau young soul ya. Old soul atau young gitu ya kira-kira ya. Oke deh. Bisa langsung dimulai. Boleh. Oke. Siapa dulu? Mas, kamu dulu Mas. Tanggal berapa? 31. Oh, ya. Ini saya mesti generate ininya dulu. Teman-teman ada yang mau dibacain? Iya. Nge-give-nya nggak boleh mawar tapi.
Oke. Kita akan bacain. Ini rempong soalnya, dia harus masukin satu-satu. Oke, nama. Siapa aduh, aja? Tanggal lahir? 31. 31. Oh, sebentar. Ini ada Mbak Dinda ngirim donat ini. Sungkan aku kalau gitu ya. Dinda ya, Iya. perempuan Ninda, ya. Ninda. Oh, Ninda. 1 Juni Heeh. 1979 jam 9 pagi, cuy. 1 Juni 1979. jam 9 pagi ya. Jam 9 paginya nih gini, jam 9 tuh jam pergantian elemen. Sebelum jam 9 atau sesudah jam 9? Sebelum jam 9 atau sesudah jam 9, Mbak Ninda. Coba deh Mbak Ninda. Pergantian tuh di jam ganjil. Dijawab ya Mbak Ninda ya. Sebelum atau sesudah? Sesudah kayaknya. Sesudah ya? Iya. Oke. Oh, Mbak Ninda ini elemen dirinya tanah Ji, tanah yang yin tadi ya, tanah yin ya. Termasuk masih yang soul sih level 3, tapi ya lumayan. Level 3. Jadi 1 sampai 7 itu level 3, tapi sekarang udah ada ketertarikan dengan metafisik. Kenapa ada di channel ini kan? Iya. Jadi saya juga punya kenalan level 3, tapi aduh kemampuan spiritualnya luar biasa tajam. Nah, terus digali aja itu level 3 itu sebenarnya ada di power ya. Jadi sedikit lebih baik daripada yang hanya di desire tadi kan. Tapi bukan tidak mungkin di kehidupan sekarang gini, kayak orang lagi di kelas 3, pelajarin aja pelajaran kelas 5 gitu. Sekolah kan bisa kayak gitu. Nah, itu level 3 kurang lebih gitu. Selamat Mbak Ninda. Oke, Mbak Ninda. Oke. 17. 10. Laki perempuan? Cowok. 17, 10, 19. 88. 1988. 14. 00. 14.00 ya. Oke. Nah, ini lebih tua. Levelnya level 5. Elemen dirinya Yi Wood, sama kayak Pak Jokowi. Nah, orang yang level 5 itu udah di tahapnya tuh gini, kita bilangnya growth. Jadi di kehidupan ini tuh keep growing. Kalau digunakan secara benar ya. Jadi sekarang dengan udah tahu kan, perlu dengan kesadaran lebih, tapi apalagi kalau udah level 5 bukan tidak mungkin nggak ada ketertarikan ke spiritual. Saya level 5, intuisi udah berasa tajam banget sih ya. Dan kita udah bisa belajar kayak gini karena ada ketertarikan spiritual. Jadi level 5 ke atas itu udah ketertarikan ke spiritualnya udah lumayan banget. Tapi old soul dia? Old soul. 5 udah termasuk old soul. Oke. Nah, old soul-nya itu moon ya. Jadi senang sama pendidikan, senang sama knowledge. Iya bener ya, aku banget gitu ya. Aduh, gue banget ini. gitu ya. Ayo teman-teman konsul semua ke C Pamela. Keren. Itu bener. Itu tuh tanggal lahirku tadi. Oh. Oke, Nick Nursey. Apa Kak? Kamu Laki apa perempuan. Kak? 27 cowok. 27 Desember. 27 Desember 1989. 1989. Jam 1 dini hari. Jam 1 dini hari. Oke, jam 1 ya. 27 Desember 1989 jam 1 laki-laki. Ini masih yang soul, levelnya Yang level soul, 2. Level 2, the Guardian of Destiny-nya tuh Heaven. Heaven itu udah punya kemampuan untuk merealisasikan yang diinginkan, tapi mungkin kekuatannya tidak sekuat yang udah lebih old soul ya. Cuma udah boleh dilatih, latih intuisi, dan level 2 itu sebenarnya masih di level desire. Nah, dengan udah ada kesadaran ini, informasi segini aja nih udah cukup untuk membuat kita sadar. Mbak Ninda tadi ini apa tuh namanya, salah jam ternyata dia. Oh. Berubah ya. Oh, jam ya, 7 pagi ternyata.
Oh, ya udah nanti diulang ya. Nah, yang level 2 ini sebenarnya levelnya desire. Nah, perlu waspada, jangan terjebak pada hal-hal yang hanya duniawi melulu gitu. Biasanya kita di usia muda memang masih hingar-bingar, urusannya cari uang, cari cinta gitu kan ya, harta tahta gitulah. Tapi mesti naik kelas mencoba, walaupun memang masih di level 2 soul-nya, mencoba naik kelas untuk Mbak arah Ninda spiritual. lagi deh habis ini. Mbak Ninda. 1 Juni 1979 jam 7 pagi. 1979 ya. Iya. Thank you donatnya Mbak Ninda. Jamnya 7 pagi. Gak tahu jam lahirnya ya nggak bisa loh Kak. Kok gimana kamu tuh? Mbak Ninda, pantas kayaknya berasa nggak terima gitu dia. pantas berasa nggak terima. Iya, nggak terima tau. dia. Bener. Levelnya tahu. Mentok paling tua. Iya. Bukan pantas berarti nggak terima dia ya. mungkin berasa kayaknya nggak mungkin banget, nggak gue banget nih. Iya, pantas. Iya. Ngirim donat lagi gitu nggak terima dia. Ngirim donat lagi nggak terima, ngulang. Lucu sih gini-ginian tuh Iya. suka aku. Ketawa dia. Tapi emang bener. Jadi levelnya tahu ya, ketertarikan ke spiritual. Wah, kalau level tahu tuh benernya gini. Mau apa aja kalau sering hening, sering meditasi, manifest itu dapat deh. Cuma hati-hati karena guardian destiny-nya Phoenix ya. Phoenix burung Phoenix itu burung apa sih Indonesianya? Pokoknya burung Phoenix lah gitu ya. Itu kadang-kadang bisa menghalalkan segala cara, kadang-kadang masih suka bohong, padahal benernya udah soul tinggi nih. Jadi takut dampaknya takut dampaknya lebih serius dibandingin yang soulnya rendah. Gitu. Dan kalau ada keinginan jahatin orang bisa jadi. Ketawa tapi kan ya. kita nggak mau arah ke sana. Kita nggak mau arah ke sana gitu. Presisi banget sih Pace ini sumpah ya. Iya ya. Makanya antriannya lama teman-teman ya. Ya teman-teman langsung daftar di Mbak Tutut aja konsultasinya ya terkait dengan Pace dengan Cici Pamela Kardinal. Tapi kalau yang pertanyaan Cimendunja bisa diselak kok. Oh gitu ya. Jadi makanya saya selalu kasih spare karena Cimendunja kadang-kadang butuh urgent kan. Oke. Baik. Nah, ini mungkin di sesi akhir deh. Ya. Atau teman-teman ada yang mau tanya lagi mungkin? Ada yang mau konsultasi sekali lagi mungkin? Nanti ya di belakangnya nggak apa-apa ya. Oke, Pak Lapin Sam. Oke. Nah, gini apa? Yang membedakan seseorang itu kan kadang kan kita kalau pengen naik level secara kemakmuran itu kan ada yang tipologi orang ini nih pantasnya memang kamu takdirmu jadi karyawan deh. Oh, kalau ini nih jadi entrepreneur, ini jadi pengusaha gitu ya. Nah, yang membedakan seseorang yang cocok untuk menjadi pengusaha dengan yang menjadi karyawan itu kira-kira apa gitu, mungkin yang relate dengan pengalaman Ci Pamela dari kecil sampai kemudian bisa jadi orang kaya raya. Amin. Iya dong, gitu dong. Itu gimana itu mungkin bisa digali gitu. Belum sampai kaya raya, amin. Pertama kaya raya kan relatif ya, tapi gini. Kalau kita ngelihat dari metafisik sama kita ngelihat sebenarnya dari karakter secara logika ya. Kalau dari metafisik tuh terlihat orang-orang yang punya business acumen namanya, kemampuan bisnis. Jadi ada istilahnya direct wealth, ada istilahnya indirect wealth. Bedanya direct wealth itu kalau dia lapar, dia mau makan ikan, dia pergi ke danau atau dia pergi ke kali, dia mancing. Ya orang-orang yang indirect wealth, dia lapar mau makan ikan, dia nyari siapa yang bisa disuruh, orang itu mancingin untuk dia, atau enggak dia bayar atau dia beli dan lain sebagainya. Nah, itu yang secara paling dasar banget membedakan orang itu menjadi karyawan. Karyawan bukan berarti nggak bisa kaya ya. Ya kayak bos-bos BI, bos bank segala macam itu mereka karyawan loh. Ya kan bos-bos BUMN segala macam mereka karyawan tetap. Betul. Atau menjadi pengusaha. Pertama orang-orang yang lebih senang kebebasan itu cocoknya jadi pengusaha. Orang yang senang dari A sampai Z paham big picture bisa jadi dia cocok jadi pengusaha. Yang punya nyali yang pasti ya, karena untuk jadi pengusaha tuh untung rugi tuh semua tanggung jawab kita. Hard risk.
ngambil risiko. Iya, mesti ngambil risiko. Dan kalau ada apa-apa dengan yang katakan company kita, perusahaan kita nggak bisa nyalain orang lain. Apalagi kalau milik sendiri ya, nggak bisa nyalain orang lain. Kita nggak bisa nyalain anak buah, kita nggak bisa nyalain situasi, kita nggak bisa nyalain ekonomi, ya kan? Kita nggak bisa nyalain klien. Kita ditipu adalah karena kebodohan kita. Nah, sekarang kalau ya jadi semua tanggung jawab, kemudian harus buat keputusan cepat. Makanya elemen seperti seven killing itu cocok untuk orang jadi pengusaha juga, cocok untuk orang jadi pemimpin dan lain-lain. Nggak hanya seven killing ya, kombinasi-kombinasi di metafisik itu sangat kita bisa baca. Makanya kalau untuk HR, untuk orang-orang human resource itu penting juga untuk bisa paham ini. Kita bisa lihat orang ini bisa gerak sendiri atau dia harus disuapin, orang ini bisa mimpin tim atau dia sebenarnya nggak ada inovasinya, atau dia akan punya banyak ide, atau dia tipe membangkang, itu semua bisa dibaca dari pace. Nah, kalau tadi pertanyaan Mas Hendra, saya sendiri ya, saya tuh sebelumnya kan masih kecil banget, belum tahu kalau kita mau jadi pengusaha atau bukan. Cuma yang saya perhatikan pada saat saya sekarang dan saya mengilas balik ke masa kecil, waktu kecil SD itu kalau pulang sekolah, kakak dan adik saya anak tengah. Kakak dan adik saya misalkan tiduran nih nonton TV atau baca buku, itu saya akan mikir apa yang bisa gue monetize gitu, apa yang bisa gue cari duitnya. Itu saya bisa jual, jadi semua tuh bisa dimonetize. Saya bisa ada yang mau makan Indomie nggak? Saya masakin gitu ya. Nah itu saya bilang minta bayar Rp50. Jadi bayangin kita nggak punya modalnya, mie instannya punya orang tua. Saya cuma mau masaknya aja ya kan. Nanti lama-lama kita bisa punya karyawan untuk masaknya. Tapi intinya itu tuh udah tanda-tanda gitu. Ya, itu satu. Terus kemudian oh mereka udah pada kenyang. Ada yang mau dibikinin es sirup nggak? Kan kita menggunakan marketnya adalah orang yang males untuk jalan ke dapur untuk buka kulkas, bayar Rp50. Padahal sirup-sirup orang tua, air es orang tua, ya kan. Jadi tapi itu namanya pokoknya pas saya lihat itu orang udah kelihatan punya jiwa. Opportunity aja pokoknya ini. Iya. Gitu ya. Nah, kemudian tahu kalender zaman dulu kan lahir tahun berapa sih Mas? Nggak Gen Z banget kan? Iya kan? Kan masih lihat kalender yang warna-warni, gambar pemandangan atau gambar artis ya. Itu kalau digunting-gunting, digulung-gulung bisa jadi kalung. Itu saya jual. Sampai pembantu yang di rumah kerja itu ngeluh ke ibu saya, ini gimana? Maksa suruh jual. Nah kayak gitu. SMP saya tuh udah gedor-gedor pintu orang, jualan parfum, bukan parfum saya. Berarti setidaknya saya SMP mungkin tampang saya masih nggak meyakinkan nih. Tapi saya bisa membuat orang yang punya parfum percaya untuk ngasih sekian banyak parfumnya. Saya bawa ya, saya nggak bayar dulu, saya bawa, saya tawar-tawarin. Kesimpulannya apa? Untuk parfum nggak ada yang kejual. Kalau yang tadi masih, ya, tapi nggak apa-apa, itu jadi pelajaran. Pertama kita nggak tahu malu, iya kan? Nggak tahu malu. Bukan masalah punya uang saku berapa, tapi orang tuh udah ada jiwa untuk, masa sih gue nggak bisa nyari uang sendiri gitu kan? SMP saya inget banget deh, saya tuh ke Kompleks Garuda, saya gedor-gedor, baru saya paham. Oh, yang orang tuanya nggak ada di rumah, yang bukain cuma entah supir, entah apa gitu, maksudnya yang kerja di rumahnya. Akhirnya kan kayak gitu kita paham market ya, kita paham pasar. Oh, kalau kita gedor-gedor rumah orang, yang punya duitnya tuh nggak ada di rumah siang-siang, mereka lagi kerja gitu. Itu SMP, nah lanjut lah jaga pameran, jaga kuliah macam-macam itu. Jadi termasuk sampai dengan kita udah kerja, saya harus kerja dulu di BUMN waktu itu, karena emang bukan anak orang kaya untuk tiba-tiba punya modal. Tapi sepanjang kerja, BUMN yang tempat saya kerja tuh untungnya memberikan fasilitas orang boleh ngambil kursus-kursus dibayarin. Teman-teman yang lain mungkin lebih memilih untuk, ngapain nih capek banget ngambil kursus. Saya kerja 6 tahun, kursus saya tuh saya kumpulin, bukan untuk sertifikatnya. Saya mau nyari ilmunya karena abis ini saya mau hengkang, saya mau bikin perusahaan sendiri. Kayak gitu, jadi mantap. Dan nggak dosa kan? Kan memang dibayarin, memang kita lagi tengah bekerja. Mungkin kalau yang di sekolahin S2 bisa kena ikatan dinas, tapi kalau yang kursus-kursus ini enggak gitu. Kemudian saya pindah ke swasta untuk cari yang bisa berjualan supaya ada bonus gitu. Jadi kita selalu mencari sesuatu yang lebih berisiko dan tidak takut melepas sesuatu yang udah secure. Kalau kita cuma mikir, aduh saya udah di BUMN, kesehatan dijamin dan lain sebagainya. Jadi teman-teman itu namanya mental. Yang sukanya low risk mending ya jadi karyawan aja lah ya. Iya, memang itu akan beda sih.
Oh iya Ci, kalau tadi ya aku ini agak relate dengan anakku yang pertama gitu ya. Anak yang pertama itu kan aktivitasnya setiap hari dia badminton gitu ya. Badminton. Dia suka sih dan dia bagus, prestasinya bagus gitu. Tapi di sisi lain ada satu bakat yang itu nggak ada yang ngajarin. Aku sebutnya sebagai bakat karena itu nggak ada yang ngajarin gitu. Dan dia nggak malu untuk harus beli mainan ke agen besar gitu, dijual semua ke teman-temannya gitu ya. Sampai uangnya banyak di tabungan tuh gara-gara dari jualan-jualan kayak gitu. Bahkan kado-kadonya aja itu dijualin semua sama dia gitu, dapat kado ultah. Nah itu tuh gimana? Ini kira-kira dia nanti kemana sih? Bahkan di jualan atau di olahraga, itu gimana kita sebagai orang tua sih? Itu kalau kayak gitu sebenarnya pertama jangan di discourage ya. Jadi kita tuh dukung aja. Justru kalau ikutin aja gitu ya. Ikutin, tanya ya, maksudnya ya kalau mau jaga tuh kayak dari belakang gitu, kita lihat dari jauh, jangan sampai dia ada celaka di jalan atau gimana. Kalau saya dulu malah orang tua saya nggak tahu mungkin. Lepas ya. Nggak tahu orang mereka lagi pada kerja, saya ngilang aja keluar dagang. Iya. Nah itu udah tanda-tanda dia mau senang bisnis. Karena kan ada jiwa-jiwa yang nggak tenang di dalam dirinya yang bilang, gue bisa lebih dari ini nih. Jadi kalau saya dulu pulang sekolah, nggak ada ceritanya nganggur kalau nggak saya kursus gila-gilaan. Les ini, les itu, matematik, fisika, segala macam. Atau saya keliling, tertentu saya nyari duit mental kemana gitu. Hanya saja nggak boleh pulang setelah gelap gitu kan. Tapi itu udah tanda-tanda. Oke. Nah itu ada satu teman yang tanya itu mungkin yang terakhir mungkin ya. 19 November. Oke. 19 November. 19 laki perempuan? Cowok dong. Cowok ya. 71. 19 November 71. Jamnya? Jam 1 malam. Oh, jam 11 malam. 11 malam ya, 23 ya. Oke, 19 November 71 laki. Oh, Old Soul-nya level 4. Old Soul level 4. Guardian Destiny-nya Heaven juga. Jadi Heaven juga punya kemampuan untuk merealisir mimpi-mimpinya. Oke. Elemen dirinya Tanah Wu. Tanah Wu itu yang gunung tadi. Tanah Wu ya. Jadi kalau level 4 itu udah di atas yang tadi kan, kalau level 2 Desire ya. Ini level 4 itu udah lumayan sih, udah ada gini. Udah ada connection ya. Oke. Tapi memang belum sampai growth. Nah, kalau udah paham ini, mau coba naik kelas duluan sebelum waktunya, itu mulai aja masuk ke self growth, mulai diperhatikan. Yang kayak tadi orang-orang level 5 itu yang self growth ya. Karena nextnya dari level 4 itu kan ke level 5. Level 5-nya udah self growth. Jadi pengembangan diri lah. Pengembangan diri itu mind, body, and soul ya. Jadi belajar juga keilmuan, soul-nya dari spiritual, tidak hanya ritual agama tapi dari spiritual. Ya bodinya ya silahkan olahraga. Dijaga kesehatannya, karena kalau enggak kita nggak bisa perform juga. Iya. Oke, Ci. Terima kasih banyak atas waktunya malam hari ini. Luar biasa sekali, dan teman-teman, karena bacaan menggunakan pace ini sangat presisi, silahkan teman-teman hubungin aja nomor WA jika mau konsultasi lebih detail gitu ya. Meskipun antrinya lumayan lama, tapi ya nggak apa-apa, yang penting worth it ya teman-teman. Menjaga kualitas gitu ya. Prinsipnya menjaga kualitas gitu. Terima kasih banyak ya, Ci. Terima kasih sudah sama-sama. Terima kasih semua yang ada di live TikTok dan Mas Hendra dan tim semuanya. Makasih.